Lo ngerasa paling cocok menarik wanita dengan cara gimana, bro? Di sini bakal gue ajarin 5 teknik psikologi yang disesuaikan sama kepribadian lo, yang paling ampuh buat menarik wanita pujaan hati. Semuanya sama-sama bagus buat dilakuin. Kalau lo tipe cowok yang dominannya logika, logis, cerdas, pintar, smart, dan jago memainkan pikiran lawan bicara, ibaratnya seorang ilmuwan yang pandai, lo bisa pakai teknik cognitive dissonance buat menarik wanita. Ini salah satu teknik yang gue pelajari di kelas S2 psikologi, jadi termasuk ilmu yang mahal. Caranya gini, bro. Lo minta cewek yang lo suka buat ngelakuin satu hal buat lo, yang simpel-simpel aja, yang gampang dilakuin, yang gak memberatkan, dan yang paling penting, gak bikin dia ngerasa kerepotan. Sesimpel, minta dia kasih rekomendasi film atau lagu, atau mungkin nitip dibawain sesuatu. Ketika cewek udah ngelakuin suatu hal buat lo, apalagi hal itu gak memberatkan buat dia, bisa dilakuin dengan gampang, itu akan bikin otaknya secara gak sadar lebih suka sama lo. Kenapa? Karena kalau orang mau ngelakuin sesuatu buat orang lain, pasti dia cuma mau ngelakuinnya kalau ada perasaan positif ke orang itu. Trik ini juga bisa lo pakai ke diri sendiri, buat lebih menyukai seseorang secara tulus. Misal, lo punya rasa marah terpendam sama sahabat atau keluarga lo. Cobalah buat ngelakuin hal-hal kecil yang gak memberatkan buat mereka. Sesimpel bikin minuman, bawain makanan, bantu ngerjain tugas. Ini bakal bikin rasa marah dan benci yang lo rasakan lebih cepat berkurang dan hilang. Jadi, ingat dan gunakan baik-baik teknik cognitive dissonance ini ya, bro. Kalau lo tipe cowok yang kepribadiannya dingin, misterius, ibaratnya kayak seorang samurai yang suka menyendiri, lo pasti sering bingung kan, gimana harus mengeluarkan kata-kata buat memikat hati wanita. Ternyata, lo nggak perlu bingung atau susah payah buat ngegombal, bro. Kenapa? Ingat rumus ini. Gombalan yang terbaik yang bisa menyentuh hati wanita sebenarnya adalah ketulusan ditambah dengan konteks. Sekali lagi ya, gombalan terbaik sama dengan ketulusan ditambah konteks. Gak ada kata-kata manis manapun yang bisa mengalahkan hal ini. Maksudnya gimana? Ketulusan itu adalah aksi yang didorong dari lubuk hati terdalam lo, yang memang niatnya murni buat bantu orang lain, gak dibuat-buat. Konteks itu adalah perhatian yang pas sama kondisi yang dialami si cewek. Misal lo lihat si cewek lagi sedih, kasih dia semangat dengan tulus. Misal dia sedang bahagia karena berhasil meraih sesuatu, kasih dia ucapan selamat. Gak perlu jago ngerayu atau jago ngegombal. Lo jarang-jarang ngobrol sama dia pun, kalau lo ngobrolnya di saat yang tepat, dengan ketulusan hati, gak ngarep, pasti lama-kelamaan hati si cewek akan tersentuh sama yang lo lakuin. Nah, buat mengembangkan hal ini, lo harus membiasakan diri punya hati yang bersih, bro. Ketulusan lo gak mungkin terpancar, gak mungkin terasa beneran tulus kalau lo hobinya ngegosip, menghujat orang di internet, atau suka komen-komen merendahkan dan menjatuhkan. Kalau lo masih terbiasa ngelakuin hal negatif tadi, ketulusan lo gak akan sampai. Yang ada, malah kesannya kayak hal yang dibuat-buat, malah bikin cewek curiga dan menjauhi lo, karena takut ada udang di balik batu. Jadi, berlatihlah buat punya hati yang tulus ya, bro. Kalau lo tipe cowok yang pede dengan skill komunikasi lo, rasa nyaman, gak canggung ngobrol sama cewek, dan orang sering bilang, lo punya karisma yang kuat, ibaratnya kayak seorang tunjuan, lo bisa coba memikat wanita dengan cara ini. Kombinasikan humor, jokes, dan kata-kata indah sama kebaikan hati. Kemampuan lo buat ngobrol nyaman sama cewek, ini poin plus, bro. Apalagi kalau lo punya karisma yang kuat. Problemnya, kalau lo kebanyakan berkata-kata manis, lo bakal dicap sebagai cowok playboy, cowok buaya. Jadi, hal itu harus dinetralisir sama kebaikan hati, sama action nyata. Misal gini, bro, si cewek kemarin gak enak badan, terus izin sakit. Pas dia udah masuk lagi, lo bisa kasih dia makanan kecil sambil bilang, kantor jadi lebih cerah ya karena kamu udah masuk lagi. Mungkin action kayak gini, risiko terasa cringe-nya gede. Yes, bisa cringe kalau lo cuma ngomong aja pakai kata-kata. Tapi karena lo kombinasikan dengan kebaikan hati, pasti jadi lebih relevan dan bisa menetralisir efeknya. Dan believe me, bro, itu bakal jadi jauh lebih berkesan di memori si cewek. Nah, cara berikutnya adalah kebalikan. Kontras banget sama cara sebelumnya. Ini cocok buat lo, tipe cowok yang lebih banyak action dan kerja, yang sering diandalkan sama banyak orang di sekitar lo. Sering dijadiin ketua, pemimpin, pokoknya kalau ada apa-apa, orang senang minta bantuan sama lo. Ibaratnya, kayak seorang prajurit atau satria. Caranya gini, bro. Lo pasti udah familiar kan sama love language, bahasa cinta, yang nunjukin gimana cara mengekspresikan cinta terbaik buat lo. Tapi tau nggak, bro? Sebenarnya, love language terbaik yang akan selalu dicari wanita justru nggak ada di teori yang sering lo baca. Love language yang paling diidamkan wanita adalah protect and provide, melindungi dan mencukupi. Cewek, kalau udah niatnya cari pasangan hidup serius, cari suami bukan sekedar pacar,
pasti kriteria yang dilihat adalah protect and provide, yang bisa melindungi dan mencukupi. Terus, cara pakai hal ini buat memikat wanita gimana bro? Apa lo harus keluar banyak duit biar bikin cewek terpesona? Pakai uang buat memenangkan hatinya? Nggak bro, nggak gitu. Caranya, pertama lo harus nunjukin kalau lo bisa protect, bisa melindungi, punya badan yang kuat, tegak, sehat, belajar bela diri, juga bisa membantu banget hal ini. Kedua, lo harus terlihat mandiri, mapan secara finansial, paling nggak, udah kelihatan nggak ngerepotin orang tua. Punya banyak skill, apalagi high income skill. Lo terlihat sebagai cowok yang sehat dan mandiri. Ini udah bagaikan rayuan yang nggak perlu diucapkan lagi ke wanita. Dengan lihat lo aja, mereka akan langsung jatuh hati. Secara natural, orang akan melihat lo sebagai pria yang bisa memimpin. Dan biasanya, kalau lo udah punya sifat ini, cewek-cewek yang pengen dekat sama lo adalah cewek yang juga memang udah serius. Nggak lagi main-main atau sekedar seneng-seneng sama hidupnya. Terakhir, ini cara mendekati wanita. Buat lo yang punya kepribadian berani, fearless, orang-orang sekitar menilai lo sebagai cowok yang gak takut sama risiko. Bahkan mungkin suka petualangan, suka menantang bahaya. Ibaratnya seorang explorer, penjajah. Nah caranya gini, tarik wanita dengan menunjukkan diri lo yang sebenarnya. Gak usah jaim, gak perlu menutup-nutupi, jujur sejujur-jujurnya. Nanti kalau dia ngeliat kekurangan gua gimana bro? Gak apa-apa, gak masalah. Justru banyak cowok yang gak sadar kalau wanita itu akan lebih tertarik, lebih gampang jatuh cinta sama cowok-cowok yang dia lihat punya kekurangan. Karena para wanita itu secara bawah sadar punya keinginan untuk meluruskan sesuatu. Jiwa keibuan yang mereka punya merasa tertantang saat melihat cowok yang gak sempurna. Dan mereka ngerasa mereka bisa bikin cowok itu jadi lebih baik. Dengan satu catatan bro, kekurangan lo gak lebih besar dibandingkan segala kelebihan yang lo punya. Ini alasan kenapa cowok bad boy yang nakal itu justru banyak disukai wanita. Karena banyak yang ngerasa tertantang, yang pengen meluruskan bad boy tadi ke jalan yang benar. Jadi, jangan terlalu jaim bro. Jangan suka bohong. Jujurlah dari awal saat komunikasi. Karena di tengah zaman yang serba pencitraan dan palsu ini, cewek-cewek justru akan ngerasa mendapatkan angin segar saat ketemu cowok yang kompeten, keren, tapi sangat jujur dengan dirinya sendiri dan gak jaim. Jadi mulai sekarang, kurangi segala macam bentuk kebohongan. Be authentic. Oke bro, kasih tahu di kolom komentar ya, dari 5 metode ini, kognitif dissonance cowok logis, ketulusan plus konteks cowok dingin, kebaikan hati plus jokes cowok karismatik, provide and protect cowok pemimpin, dan sikap jujur apa adanya cowok petualang, mana yang lo rasa paling cocok sama diri lo. Dan kalau lo mau tahu jenis kepribadian yang paling cocok sama lo, yang paling bisa diterapin ke percintaan dan wanita, plus tips-tips biar semua yang lo lakuin tadi nggak berakhir dengan friendzone, lo bisa ambil tes kepribadian yang udah gue bikin. Namanya Love Mastery. Analisis kepribadiannya lengkap, detail banget. Bisa lo ambil di kolom komentar, deskripsi atau bio. Boleh bayar semampunya. Salam Heavy Human. Semangat bro.